ke-9. Mari Ibu kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita menyambut kehadiran Ibu Ratu Anugerah Smith, anggota TPRI Komisi 9 bersama Muda Komisi 9 Balai Pemkot dalam rangka kegiatan KID obat dan makanan bersama masyarakat. Mari kita sambut dalam budaya Sumba dengan perharap dan payung yang paling meriah. Mari Bapak Ibu menyambut kedatangan Ibu Ratu Anugerah Smith bersama Muda. Mari sambil kita memberikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik Ibu Ratu, Ibu Frahma, Bapak Imam, Ibu Yohana Lingulango kami minta untuk langsung di depan. Ya, Bapak Iman bisa. Masih juga dalam kaitan budaya kita orang Sumba, dan untuk itu ada prosesi penyerempangan kain yang akan dilakukan dari tuan rumah kepada Ibu Ratu dan dari Balai Pemkupang. Untuk itu dengan hormat kami minta Bapak Hengki Ama dan Bapak Kristopurus Dapate untuk berdiri di depan, dan dengan hormat kami minta Ibu Ratu, Ibu Frahma, Ibu Yohana Lingulango, Bapak Iman, dan Ibu Endang untuk bisa berdiri di depan. Tolong teman-teman kainnya, ya. Saya persilakan Bapak Hengki Ama selempangkan, Bapak Hengki Ama selempangkan kepada Ibu Ratu. Sekaligus Bapak Kristopurus Dapate untuk Bapak MDT, begitu ya, ya silakan Bapak, di Ibu, ya, di Ibu Ratu untuk Bapak Markus Derotalo, ya. Oh, maaf, ya mari nolak keras, ya, untuk Bapak MDT, ya. Dan dilanjutkan lagi Bapak Hengki Ahmad kepada Ibu Frahma di sebelah kanannya Ibu Ratu, ya. Silakan lagi Bapak Kristopurus, ya, Bapak berdua yang bertugas silakan lanjut terus kepada Ibu Yohana Lingulango, ya, di sebelah kiri Nona Corazon, ya. Ya. Silakan Bapak. Tolong Bapak Hengki Ama dan Bapak Kristopurus di atas, kita mengambil foto bersama, kita abadikan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk semula.
Baik Bapak Ibu, kita akan memulai seremonial acara pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, dan salam untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ratu Ngaduponugula ST, anggota DPR RI Komisi 9. Yang saya hormati Ibu Frahma Polo, Bapak Iman, Ibu Endang, dan rekan-rekan dari Balai POM Kupang yang hadir dalam kegiatan KIE Obat dan Makanan bersama tokoh masyarakat. Yang saya hormati DPD Partai Nasdem yang diwakili oleh Ibu Yohana Lingolango dan segenap pengurus DPD Partai Nasdem yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama saya hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Yang terhormat anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Ratu Ngaduponugula beserta semua rombongan. Yang terhormat Ketua yang mewakili Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sumba Barat Daya, Mama Yo, dengan semua jajaran rombongan yang hadir pada kesempatan kali ini, Pak Iman yang sama-sama dengan saya dari Balai POM, semua tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, segenap kita sekalian yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Pada tempat pertama, saya mengajak kita selalu naikkan puji syukur kepada Sang Pemberi Rahmat, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa yang sudah menolong kita sekalian. Saat ini lagi rintik sekalipun, mendung, tapi kita semua masih dalam keadaan sehat, bersemangat untuk tetap kita melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi ini. Tempat berikut, saya mewakili Kepala Balai POM di Kupang yang berhalangan, Bapak Tamrin Ismail, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Ratu yang ada di Komisi 9 yang sudah memungkinkan adanya kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk kami bisa menjangkau 500 orang yang ada di sini untuk kami edukasi. Berkat dukungan dari Komisi 9 dengan dukungan anggaran yang ada, maka bolehlah terlaksana kegiatan pada hari ini. Kita kasih aplaus dulu untuk hari ini. Balai POM di Kupang yang merupakan salah satu balai dari sekian balai yang ada di Indonesia ya. Di pusat itu namanya Badan POM, di masing-masing provinsi itu namanya Balai POM. Kalau di Provinsi NTT adanya di Kota Kupang, maka disebut dengan nama Balai POM di Kupang. Kantor ini didirikan sebagai wujud bagaimana negara itu hadir. Negara itu hadir untuk memastikan obat dan makanan yang nanti dikonsumsi, diproduksi, didistribusikan sampai kemudian dikonsumsi oleh masing-masing masyarakat secara perorangan itu harus yang aman, harus yang bermutu, yang berkhasiat. Maka perlulah ada suatu kantor yang mengawasi tentang ini. Fungsi pengujian artinya bahwa jangan juga kami sekedar suka tidak suka dengan itu pelaku usaha. Yang kami punya teman sendiri, kami bilang, wah itu tidak ada bahan-bahan berbahaya di situ. Itu pewarna sirup yang dipakai itu sudah pasti bukan pewarna kain. Atau sebaliknya yang memang kami ada tidak suka, ini pewarna kain ini. Kami harus mengujinya di laboratorium, scientific base. Itu yang kami sebut dengan nama fungsi pengujian. Diuji dulu baru kemudian kami katakan, wah ini tidak boleh dijual. Harus dimusnahkan sirup-sirup ini mulai dari pengecer terus sampai pabriknya yang mana itu kita tarik terus. Atau obat-obat tertentu kita pernah dengar kemarin kasus sirup, akhirnya kami meminta untuk ditarik dari apotik-apotik kemudian sampai dengan kami ingatkan pabriknya itu harus tarik dan pabriknya harus musnahkan. Itu tugas kami yang kedua, tugas pengujian
tindak lanjut yang kami lakukan setelah kami sudah uji secara laboratorium, atau mungkin baru mau diproduksi, harus dipastikan dulu sebelum diproduksi, harus dipastikan dulu diuji di laboratorium dulu tidak ada bahan-bahan yang berbahaya, baru keluarlah yang namanya izin edar. Tadi Ibu Rosa menyampaikan sudah memberikan materi tentang checklist, jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian sudah mengerti dengan apa yang dimaksudkan dengan namanya izin edar. Obat keras gitu sudah dikasih tahu, ada yang ya begitu kami datang tidak jual lagi, tapi ada kios yang kami datang masih jual lagi, dikasih peringatan tetap mengulangi lagi, maka bisa ada tindakan yang kami lakukan. Ini sebagai fungsi kami namanya fungsi penindakan, karena kami punya penyidik pegawai negeri sipil dengan undang-undang yang ada, undang-undang kesehatan yang existing sekarang, pasal 108 itu bunyi di situ bahwa kalau menjual obat keras harus punya keahlian dan kewenangan. Menjual obat keras tanpa keahlian dan kewenangan bisa didenda maksimal 100 juta. Memang ini tidak sampai hukuman badan kalau yang obat keras tanpa keahlian dan kewenangan, tapi 100 juta bukankah itu cukup besar juga bagi kita? Maksimal sih, jadi kalau nego-nego jangan-jangan bisa lebih di bawah. Tapi juga bukankah 1 juta di titik sebelumnya di desa Kadeka itu ada pemuda yang semangat, dia bilang di pasar-pasar kami ini masih ada juga yang jual-jual obat keras seperti itu. Apa itu fungsi Balai POM yang penindakan itu belum jalan itu. Jadi mari kita bersama dengan baik. Kalau ada informasi-informasi yang seperti itu, karena mungkin kita belum tahu semua pasar di sini seperti apa penjualan yang ada di sini. Tapi pasar yang seperti itu 100 orang ini sudah langsung dengar. Kami datang langsung dan mereka bisa menyampaikan ini. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Bapak Mama, satu kali ini titik ini kami buat kegiatan, ya ini kami akhirnya buka-buka isi dapur di dalam ya. Hampir bisa sampai sekitar 200 juta ini kita punya anggaran di satu titik untuk 500 orang ini. Seratusan menuju ke 200 juta. Jadi ini sangat besar. Sekali lagi tepuk tangan buat Ibu Ratu. Dengan Ibu Ratu mewakili kita di DPR RI, Ibu Ratu asalnya dari Sumba, maka Ibu Ratu bilang masih banyak masyarakat di SBD sini yang harus didatangi oleh Balai POM. Maka sepakatlah di tahun 2023 ini ada 17 titik. 17 titik, masing-masingnya 500 orang. Kemarin saya minta Kakak Nona satu tolong hitung di kalkulator, 500 orang 17 titik itu dapat berapa? Dia bilang 8.500 kalau 27, 17 yang semester ini Bunda ya. Semester berikutnya ada lagi. 30 kali dengan itu 500 berapa Ibu Rosa bantu hitung di kalkulator situ atau ada? 1,5. Kami hanya tinggal datang saja, lihat-lihat tempat baru. Di Sumba di desa ini ada begini-begini, dan satu kali sekali merengku dayung, kami lihat pemandangan yang indah-indah, suasana di desa, dan juga sudah ada 15.000 orang yang kami edukasi. Itulah sehingga mengapa hari ini kami bersama-sama dengan Ibu Ratu ada di sini. Jadi jangan nanti bilang, hei dari tadi Balai POM saja yang banyak bicara, kami ini mau ketemu Ibu Ratu, kenapa Balai POM yang bicara banyak? Ini kemitraan kami dalam rangka melaksanakan fungsi kami yang keempat, komunikasi, informasi, dan edukasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat, dengan kata lain sama dengan konsumen ya. Karena masyarakat itu kan kalau dia mengkonsumsi obat dan makanan, dia disebut konsumen. Supaya masyarakat atau konsumen itu dia menjadi konsumen yang cerdas, yang secara mandiri, karena dia sudah paham. Ini yang bisa saya sampaikan, dan dengan memohon restu dari Tuhan Yang Maha Esa atas izin kita sekalian, maka kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang obat dan makanan bersama tokoh masyarakat anggota Komisi 9 DPR RI saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih Tuhan kita sekalian. Terima kasih Ibu Pramapolo yang dengan resmi telah membuka kegiatan kita yang berkaitan dengan KY obat dan makanan bersama tokoh masyarakat. Dan Bapak Ibu, dengan demikian berakhir sudah keseluruhan seremonial acara pembukaan, dan kita menapaki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Balai POM dan anggota DPR RI Ibu Ratu Ngadu ST. Untuk itu kami memberikan kesempatan kepada moderator Ibu Rosa Endang Setiati untuk memandu acara ini. Bapak Imam.
Ya, minta maaf. Acara selanjutnya dimoderasi oleh Bapak Iman Nurkan, dan kepada Bapak Iman waktu dan kesempatan saya berikan. Mari kita memberikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Bapak Iman. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Pergi ke pasar membeli ikan. Tak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan bisa berjumpa di hari ini. Ya. Terima kasih yang kami hormati Ibu Ratu, Ibu Yohana Bukrama, Ibu Rosa, ya beserta Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Kami sangat bersyukur sekali ya Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama dengan kita. Tadi Ibu Rosa Endang Setiati telah memberikan pemaparan materi terkait ceklik ya, cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Itu lengkap sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi nanti ketika Bapak Ibu sekalian pergi ke kios, pergi ke pasar atau pergi kemanapun kalau menjadi konsumen ya, ingat ceklik ya. Jadi kemasannya dilihat dulu, labelnya, izin edarnya. Kemudian tidak kalah penting kadaluarsanya. Sudah kadaluarsa belum ya? Gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan mendapatkan pemaparan materi dari Ibu Framah ya. Beliau adalah salah satu PFM ahli madya kita di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang ya. Beliau akan berikan materi tentang kosmetik ya. Jadi waktu dan tempat kami sediakan untuk Ibu Framah, silakan. Terima kasih Pak Iman. Saya menyapa Ibu Rosa juga ya. Mohon maaf tadi sambutan lupa menyapa Ibu Rosa. Kami ada juga Pak Cahyo, ada juga Ibu Mega ya. Kami rombongan besar Balai POM Kupang. Tadi sebenarnya dalam sambutan beberapa materi saya sudah singgung, Ibu Rosa juga sudah menyampaikan, jadi Bapak Ibu juga pasti sudah mendengar banyak, tapi saya masih minta izin Ibu Ratu, saya minta waktu sedikit lagi, ya semoga tidak lebih dari 15 menit, karena tadi saya sudah singgung tentang kosmetik. Di beberapa titik di desa-desa yang lain itu saya tidak bicara tentang kosmetik, begitu, tapi di sini saya tertarik untuk menyampaikan karena saya lihat banyak mama-mama muda, nona-nona sekalian yang cantik-cantik dari sini, ada di bibirnya ada lipstick ya, cantik-cantik ini. Saya tergerak untuk memastikan apakah yang menggunakan kosmetika untuk merias wajah ini sudah tahu kosmetika mana yang ada bahayanya, mana yang tidak, mana yang bisa bikin kanker, mana yang tidak, sudah tahu? Itu beda toh. Orang dia tidak putih, tapi kalau dia tampilan dari dalam dia segar, cerah, bersih sebenarnya itu. Tapi dia dari awalnya putih, awalnya gelap, kemudian jadi putih hanya karena kosmetik. Itu biasanya pabriknya tambah bahan-bahan berbahaya. Salah satu namanya merkuri. Merkuri itu dia punya kerja seperti kertas ampas, kertas pasir itu. Nanti karena kita punya muka ini dia tidak punya tangan, tapi dia bisa kita oles-oles begini, nanti terkupas sudah ini kulit ari yang di luar, airnya yang bagian dalam kelihatan lebih putih. Berarti sudah ari yang muncul begitu, dan dia punya suara ada di situ. Lama-lama bisa bikin iritasi, airnya putih, dia berubah menjadi merah, kayak merah udah direbus, lama-lama bisa hitam. Dan yang lebih bahaya lagi, sifatnya karsinogenik. Ada di sini sudah pernah baca karsinogenik itu apa? Bikin kanker. Coba kita lihat, berarti orang bisa kena kanker itu bukan hanya dari makanan. Nah, apa yang jadi soal dengan itu pewarna? Memangnya kenapa? Kalau saya mau pakai bibir merah, salahnya di apa? Kan memang kalau saya bisa lihat di kaca, kalau saya sudah pakai bibir merah itu saya kelihatan lebih menarik. Tidak apa-apa, itu bagus asalkan pakai begitu dia punya kerja. Tergantung
berapa banyak itu merkuri masuk, berapa banyak itu pewarna kain masuk, berapa sering dia tersimpan dulu menumpuk, entah dia menuju ke organ apanya kita, usus kah atau apa, dia sampai suatu jumlah tertentu hitungannya bisa saja hitungan tahun, beberapa tahun kemudian bisa saja akhirnya sampai jumlah yang cukup kita mengidap penyakit kanker. Itu dia. Maka bapak-bapak untuk kasih tahu mama-mama di rumah. Salah satu caranya adalah kalau itu produk krim muka itu atau tadi tulis dan lain-lain itu bolak-balik tidak ada tulisan satu juga, tidak ada label satu juga. Maka itu ini di dalam ini pewarna apa kita tidak tahu pasti. Syukur-syukur pewarna kosmetik, tapi kalau ternyata pewarna kain karena dia tidak ada tulisan apa-apa. Itu salah satu kalau cek label. Yang kedua, tulisan ini banyak sekali bolak-balik bahasa Inggris saja, bahasa Arab saja, bahasa India saja. Jangan kita bilang wah ini berarti produk luar negeri, bagus. Sebaliknya kosmetik itu kalau dia tulisannya dari luar saja semua, itu artinya dia masuk tuh secara ilegal ke Indonesia. Belum diurus izin lagi di Indonesia supaya kita cek benar-benar ada bahan berbahaya atau tidak. Karena di Indonesia dia harusnya NA. Nah kita sudah mulai curiga kalau dia bilang diproduksi di New York, diproduksi di Paris. Pokoknya nama-nama kota di luar negeri bagus-bagus. Tahu dia punya izinnya NA. Nah tidak betul. Karena New York itu apa? Benua Amerika. Amerika sih huruf apa? Ibu Rosa bantu. Amerika itu harusnya E. Jadi setelah E. Atau kalau Paris dia benua Eropa maka dia harus NC. Begitu diikuti dengan 11 angka di belakang.